Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TK Andong dan Delman kembali lagi bersama Pak Hanan. Sekarang Pak Hanan mau menampilkan cara pembuatan mobil magnet. Nah, gimana cara membuatnya? Kita akan lihat ke bahan-bahannya dulu, bahan dan alat. Nah, jadi bahannya pertama kita butuh kotak susu bekas. Nah, tapi karena di sini nggak ada kotak susu bekas, di sini Pak Hanan pakai bekas kemasan sabun. Yang penting bentuknya itu kubus. Balok maaf. Nah, kotak bekas, kotak karton bekas, terus juga 4 tutup botol bekas yang sama ukurannya ya, kalau bisa seperti itu. Terus apa ini, sedotan, terus tusuk sate atau bisa pakai lidi, tapi Pak Hanan rekomendasikan pakai tusuk sate karena ukurannya dia sama. Terus itu untuk bahannya. Terus alat-alat yang kita butuhkan ada gunting, alat tulis, terus kertas bekas, kardus. Ini kardusnya kira-kira ukuran 20 kali 15, 20 kali 15 ya, atau terserah nanti ukuran mau semana. Terus lem, solder, dan juga lem tembak gitu ya. Nanti solder ini digunakan untuk melubangi tutup botol. Lem tembak nanti digunakan untuk menempel botol ke tusuk sate. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti tinggal diakali saja pelubangan tutup botolnya supaya nggak terlalu besar kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membuat ini. Jadi pertama, anak-anak, kotak bekas tadi, kotak karton yang bekas yang ada di rumah, boleh kotak susu bekas atau kotak sabun bekas atau apapun yang bentuknya kubus, balok maaf, silakan digunakan, tapi jangan terlalu besar ya. Maksimal seukuran kotak susu yang 250 ml lah kira-kira. Nah, si kotak ini akan kita bungkus dengan kertas bekas. Ini pembungkusannya dibebaskan ke anak-anak semua, mau seperti apa dibungkusnya, cara pembungkusannya. Tapi di sini Pak Hanan akan membungkus saja dengan seperti cara membungkus kado. Nah, ini dilem. Dan kita lem lagi di bagian sininya. Oke, lemnya nggak usah terlalu banyak, yang penting rata. Nah, lem. Nah, sisanya ini akan kita gunting terlebih dahulu nih. Sebenarnya harusnya tadi digunting dulu ya sebelum sebelum kita lem. Oke, udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Ini kita gunting kira-kira setengah bagian kayak gitu. Jangan terlalu pendek juga ngeguntingnya, nanti jadi susah ngebungkusnya. Kita gunting lagi. Oke, kita sisihkan ke tempat lain. Nah, lalu ini kita lipat ke dalam. Nah, terus nanti kita lem. Kita lipat dulu, terus nanti kita lem. Nah, kita lem. Nah, kita lem ke dalam. Terus yang ini juga kita lem. Nah, kita lem semua. Nah, seperti ini ya nanti jadinya. Terus ini juga sama tadi, kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ini bagian segitiganya nih, yang bentuk segitiga. Nah, nanti ini di rumah bisa diajarkan nih sama ayah bundanya di rumah gimana caranya. Nah, ini jangan gunting supaya lebih mudah ngelipatnya. Ya? Iya. Nah, lalu kita lem lagi. Kita lem lagi di bagian sini. Jangan terlalu banyak, yang penting rata dan cukup. Nah, terus kita lem lagi. Lem semuanya. Set. Nah,
Oke, nah jadi nanti semuanya akan terlihat seperti ini. Jadi terbungkus oleh kertas. Nah, nanti di rumah kalau misalkan anak-anak mau pakai kertas yang lain juga nggak apa-apa. Nanti ini kertas juga bisa kalian warnain, kalian gambar sesuai gambar kesukaan kalian, terserah. Nah, udah jadi. Sekarang kita akan memasang as rodanya. As rodanya itu untuk tempat si rodanya berputar. Menggunakan si sedotan ini. Jadi sedotan yang kita punya, sedotan bekas yang ada di rumah, kita gunting. Nah, lalu kita ukur nih sepanjang atau sepanjang lebar dari balok yang ada di rumah. Nah, sepanjang ini. Nah, satu lagi kita ukur lagi. Nah, jadi kita punya dua as roda dari sedotan, sisanya kita sisihkan. Nah, as roda ini bisa nanti disolasi atau di double tape, tapi di sini Pak Hanan akan pakai lem tembak. Oke, kita akan lem. Oke, sip. Hati-hati ya, karena kalau misalkan pakai lem tembak ini panas. Nah, dilem jangan sampai miring, karena nanti kalau misalkan miring bentuknya dia jadi nggak bagus nanti pas lagi muternya. Seperti itu. Ini Pak Hanan rapikan nih dari dari lem tembak yang luber. Nah, terus satu lagi kita lem bagian lainnya. Nah, cukup. Hati-hati karena panas. Nah, kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Untuk as rodanya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke melubangi siapa? Rodanya, si tutup botol yang dapat kita lubangi. Lubangi harus pas di tengah, karena kalau misalkan nggak pas di tengah, nanti muternya pun juga jadi aneh mobilnya. Ini kira-kira kita lubangi sebesar si tusuk sate ini. Kayak gitu, nanti kita lubanginya pakai si solder tadi ya. Nah, ini soldernya. Nah, jadi sebesar si tusuk sate itu saja. Nah, dicari tengahnya nih, mana nih tengahnya ya? Nah, kalau misalkan beberapa tutup botolnya ada yang udah jelas kelihatan tengahnya, itu langsung kita tancap saja, kita lubangi. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi nanti pas lagi dimasukkan si tusuk satenya nggak terlalu longgar. Nah begini. Jadi walaupun nggak dilem pakai lem tembak pun ini juga udah kencang, udah bagus. Nah, ya udah, kita lanjut lubangi tutup botol yang lain. Nah, ini ada tengahnya nih kelihatan. Nah, seperti ini. Ini juga, nah ini gak ada tengahnya nih. Kita dulu, Panan mau yang ada tengahnya dulu, nggak ada tengahnya juga, ya udahlah. Bismillah di sini kira-kira hap. Nah, kegedean itu kayaknya. Ini di sini. Hap. Nah, sip. Nah, jadi segitu aja. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada solder di rumah, jangan khawatir, bisa menggunakan paku atau benda-benda lain di rumah. Nah, kita pasang saja langsung si roda-roda ini. Nah, boleh menghadap ke sini. Jadi gimana nih ya? Jadi yang di bagian luarnya nih kelihatan merek dari tutup botolnya. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini juga, terserah mau menghadap seperti apa. Tapi lebih mudah menghadap seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Hop. Nah, untuk panjangnya kita paskan dulu nih dengan as roda yang ada. Kayak gitu. Nah, di sini ya. Kenapa dipaskan ya? Supaya nanti nggak terlalu kecil rodanya kayak gitu. Nah, sebentar. Panan tadi ada sisa lem di sini.
Nah, beresin dulu. Oke. Sip. Nah, terus satu lagi kita pasangkan si rodanya. Nah, masukin dulu ya, baru dipasangin. Nah, ini kan udah pas nih segini. Nah, terus itu satu lagi di sini. Nah, sip. Nah, ini dipaskan lagi nih, jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu mepet. Nah, ini udah pas ya segini ya. Nah kan, ini nggak seimbang nih. Tapi nggak apa-apa, nanti makanya harus di tengah lubang tutup botolnya. Terus sisa lebihannya bisa digunting. Nah, digunting atau dipatahkan. Nah, ini pahanan supaya lebih kuat lagi akan pahanan seal dengan lem tembak di persambungan si tusuk sate dan tutup botolnya supaya lebih paten. Nah, cakep. Itu lagi. Oke, mantap. Nah, lakukan hal yang sama untuk as roda berikutnya. Nah, lagi-lagi ternyata kita cuma butuh satu tusuk sate. Jadi disesuaikan saja ya di rumah ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini dia agak longgar nih. Nanti ini yang butuh kita seal dengan si tutup dengan si apa? Lem tembak. Seperti itu. Kita seal dulu ya dengan lem tembak. Ini kita buang bagian tajamnya. Nah, akan seal dengan lem tembak. Kita masukkan. Oke. Mari kita seal, kita segel dengan lem tembak supaya tidak bergerak kemana-mana rodanya. Sudah. Nah, ini kita tunggu dingin dulu. Ya. Kita tunggu dingin dulu. Nah, ini di sini panan tunggu dinginnya bisa sambil diputar-putar nih. Dan untuk meratakan juga. Kiranya ini dia sudah sudah dingin, tapi ini belum dingin nih, masih lembek banget. Kita tunggu dulu deh, Oke, bisa dipaus. Oke, nah ini rodanya sudah udah agak set, udah agak dingin. Lem tembaknya udah jadi. Nah, jadi nggak goyang-goyang lagi. Jadi ingat ya, ngelubanginya itu sebisa mungkin harus pas seperti itu ya, biar nggak goyang-goyang kayak tadi. Nah, terus ini satu lagi kita pasangkan rodanya. Nah, ini tadi panel udah cocokin. Nah, ini dia pas nih, dia rodanya nggak kegedean. Nah, jangan sampai kebesaran. Nah, lagi panan akan gunting nih sisanya. Agak keras. Jadi hati-hati sama pentalan tusuk satenya. Nah, ini panan sih lagi biar dia lebih paten. Oke, sip. Nah, sudah mau jadi. Sekarang, magnetnya mana tadi? Oh, jadi mobil magnet ini kita menggunakan magnet. Ya. Nah, kita butuh magnet nih untuk mobil magnet kita. Karena inilah yang nanti akan jadi penggeraknya. Nah, si magnet ini kan dia nempel ya. Tapi kita akan menggunakan gaya tolaknya nih. Jadi magnetnya nanti akan dipasangkan dengan yang sejenis kayak gitu ya. Nah, ini sisi yang ini saling menolak nih yang ini. Nah, jadi nanti kita akan tempelkan menghadap seperti ini. Kalau misalkan kita balik, dia akan nempel kayak gitu. Jadi nggak bisa. Oke, kita akan tempelkan dengan lem tembak. Nah, kalau misalkan di rumah nggak ada lem tembak, bisa pakai double tape atau solasi.
Nah, cukup. Kita tempelkan langsung si magnetnya. Nah, sip. Nah, ini sudah nempel. Nah, kita cocokin dulu nih. Bagian mana yang tolak menolak. Nah, ini ternyata pahanan salah nih. Jadi kita balik nih, magnet yang belum ditempel kita balik posisinya, set, kita balik. Nah, ini dia sudah menolak. Nah, jadi nanti yang akan ditempelkan ada sisi ininya. Nanti sisi yang ini akan kita kasih lem. Oke, kita tandai. Nah, kita tandai sisi yang harus dikasih lem dengan spidol. Ting. Nah, kita tandai dia yang harus dilem. Nah, terus magnet ini akan kita tempelkan pada tongkat. Nah, tongkat atau gagang lah. Nah, gagang di sini kita bikin dari kardus nih. Kardus di sini kardus apa aja, kardus bekas. Tadi pahanan di awal bilang 20x15 ya, tapi ternyata di sini pahanan mau gunting lagi kayak gitu karena ini kegedean ternyata. Terlalu besar. Kita gunting jadi dua persegi panjang. Nah, oke, jadi kita tempel dengan lem tembak, atau kalau nggak ada lem tembak bisa pakai lem fox atau lem lain atau double tape di rumah. Hati ya, karena ini panas sekali. Sip, sudah jadi, tempelkan. Tempel dan kita tempelkan si magnet ini. Nah, kan magnetnya ada tanda X-nya, itu dia yang harus ditempel, yang harus kena lem. Jangan ketukar. Jangan tertukar. Kita bubuhkan lem di sini. Sip. Nah, tuh lemnya panas, masih mendidih dia. Nah, ini tanda X, dia yang menghadap ke lem, dia yang nempel ke lem. Oke. Nah, kita tempelkan ke lemnya. Set, ditekan dikit biar nempel. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita tes apakah bisa jalan. Nah, ini dia saat mendegangkan, pembuktian bisa jalan. Nggak bisa karena kebalik mobilnya, maaf. Nah, dia mobilnya bisa jalan ya. Bisa jalan. Nah, sekarang coba kita pakai magnetnya nih. Jadi si magnetnya, ini magnet yang ada di tongkat kardusnya, kita dekatkan ya, bukan kita tempelkan, kalian dekatkan ke magnet yang ada di nempel di mobil. Kita buktikan. Jeng jeng jeng, mobil magnet. Nah, dia bisa berjalan. Dia jadi magnetnya ini mendorong si mobilnya. Kenapa bisa mendorong? Karena magnetnya ini saling tolak menolak. Karena jenisnya sama, sisinya sama, sisi utara kayak gitu atau sisi selatan. Jadi kalau misalkan sisinya sama, mereka akan tolak menolak. Jadi akhirnya bisa ngedorong deh, bisa jalan mobilnya. Nah, seperti itu ya mobil magnet. Nah, silakan bisa dibuat di rumah yang belum selesai, dan bisa kalau misalkan ada yang rusak bagian-bagiannya bisa diperbaiki di rumah bersama ayah bundanya ya. Untuk penggunaan barang-barang yang berbahaya seperti solder ataupun lem tembak yang panas, kalian menggunakannya harus dengan pengawasan ayah bunda di rumah. Oke? Dari panen cukup sekian ya. Itu tadi pembuatan mobil magnet mudah, dan ini bebas polusi seperti itu karena dia nggak menggunakan asap. Terima kasih dari Pahanan. Selamat bersenang-senang mengerjakan mobil magnet di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.